Pada kesempatan kali ini kita akan membahas motivasi pekerja dengan membahas Herzberg two-factor teori. Lalu apa teorinya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat mengenai Herzberg two-factor principle atau teori ya. Di mana terdiri dari dua faktor ya sesuai judulnya, yaitu motivator faktor dan hygiene faktor. Motivator faktor itu berkaitan dengan job satisfaction atau kepuasan pekerjaan. Hygiene faktor itu berfokus pada job dissatisfaction atau ketidakpuasan pekerjaan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan meningkatkan kondisi motivator faktor itu akan menambah job satisfaction. Di sisi lain, meningkatkan kondisi hygiene faktor akan mengurangi job dissatisfaction. Ya, ini ditelan dulu aja bulat-bulat. Kita akan lihat contoh-contoh motivator faktor biar terbayang. Motivator faktor itu bisa berupa rekognisi atau pengakuan, pekerjaan yang menantang, tanggung jawab, peluang untuk berkembang, dan pencapaian. Nah, sedangkan hygiene faktor itu adalah gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, hubungan kerja dengan atasan, hubungan kerja dengan rekan. Nah, lalu bagaimana hubungan motivator faktor dan hygiene faktor terkait job satisfaction dan job dissatisfaction ya? Karena agak aneh ya. Agak aneh, kenapa? Karena mungkin kita membayangkannya job satisfaction itu satu garis dengan job dissatisfaction. Padahal dia adalah seperti ini ya, motivator faktor dan hygiene faktor bisa digambarkan seperti ini. Dan kita bisa bagi dua. Jika hygiene faktornya tinggi atau baik, ketika hygiene faktornya rendah. Kemudian motivator faktornya juga bisa dibagi dua ketika kondisinya high dan low. Nah, kondisi ideal itu berada di sebelah sini, di mana hygiene faktornya tinggi, motivator faktornya tinggi juga, sehingga motivasi pekerjaannya tinggi dan keluhan pekerjaannya juga sedikit. Di sisi lain bisa jadi seperti ini, hygiene faktornya tinggi, motivatornya low, berarti dia kerja hanya untuk uang saja atau untuk mendapatkan gaji, di mana motivasinya rendah dan keluhannya sedikit. Yang sebelah sini, hygiene faktornya low, tapi motivator faktornya high, itu gaji dan kondisi kerja tidak sesuai dengan tantangan. Motivasinya tinggi, keluhannya banyak. Ya, ini contoh ekstrimnya adalah kalian kerja di Google gitu ya, di perusahaan internasional, tantangannya besar, tapi oleh Google tidak disediakan kamar mandi gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah hygiene faktor. Ya, motivasinya tinggi untuk bekerja, tapi aduh ini saya kalau mau kamar mandi ke belakang masa harus ditahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah situasi yang terburuk ketika hygiene faktornya rendah, motivator faktornya juga rendah. Maka pekerja itu motivasinya menjadi rendah dan dia akan banyak keluhan. Nah, kurang lebih itu penjelasan mengenai Herzberg two-factor principle. Jadi memang nanti kita harus melihat faktor-faktor mana yang menjadi motivator dan hygiene. Agar bisa kita manipulasi supaya motivasi pekerja itu tinggi dan keluhannya sedikit. Ya, itu penjelasannya terkait Herzberg two-factor principle atau teori. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini?
Respect to factor principle terdiri atas dua faktor, yaitu motivator faktor dan hygiene faktor. Meningkatkan kondisi motivator faktor akan menambah job satisfaction atau motivasi, sedangkan meningkatkan kondisi hygiene faktor akan mengurangi job dissatisfaction. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.